Mengapa Tuhan hendak membunuh Musa saat ia dalam perjalanan ke Mesir? Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit khatan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Keluaran 4 ayat 24 hingga 26. Peristiwa ini terjadi ketika Musa dalam perjalanan kembali ke Mesir, dan perikop itu mengatakan bahwa Tuhan bertemu dengannya dan berikhtiar untuk membunuhnya. Namun, apa alasannya? Keluaran 4 ayat 25 hingga 26, Zipora, istri Musa, mengetahui bahwa Tuhan berusaha untuk membunuh Musa. Lalu ia mengambil pisau batu dan memotong kulup anak mereka. Setelah anaknya disunat, barulah Tuhan mengampuni Musa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Musa telah lalai melakukan sesuatu yang Allah tuntut darinya, dan itu adalah menyunatkan putranya. Menurut perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham, setiap laki-laki harus disunat, dan setiap laki-laki yang tidak bersunat harus dilenyapkan dari umatnya karena dia telah melanggar perjanjian. Di dalam Kejadian 17 ayat 10 hingga 14 Tuhan berkata, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khitanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Musa telah lalai menyunatkan putranya. Mengapa hal ini menyebabkan ketidaksenangan besar Tuhan sampai-sampai dia berusaha untuk membunuhnya? Alasannya mungkin karena Tuhan memanggil Musa untuk menyelesaikan tujuannya melalui dia. Pentingnya panggilan ini adalah bahwa Tuhan akan menggunakan Musa untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Ia akan menerima 10 perintah dari Tuhan. Ia akan menulis 5 buku pertama dari Alkitab di bawah ilham ilahi. Dia harus melakukan mujizat dan memimpin umat Allah sebagai pemimpin mereka. Ini bukan panggilan kecil, tetapi panggilan yang akan memiliki dampak dan implikasi besar. Tidak hanya dalam masa hidup Musa dan orang Israel, tetapi juga bagi semua orang yang akan percaya kepada Tuhan sampai saat ini yang dilahirkan kembali di dalam Kristus. Itu penting karena itu menunjukkan kekudusan dan karakter Tuhan yang tidak berubah. Jadi, jika Musa harus melaksanakan amanat ilahi Tuhan dan menjadi hamba yang setia di seluruh rumah Tuhan, bersaksi tentang hal-hal yang akan diucapkan nanti. Ibrani 3 ayat 5. Maka ini adalah pelajaran bagi Musa. Dengan menunda persyaratan sunat dan tidak menghormati tanda dan materai perjanjian ini, terutama karena Musa memahami kehendak dan hukuman Allah, hal itu tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin orang yang menerima hukum Tuhan melanggar tuntutan Tuhan? Musa akan menjadi pemimpin yang harus menghakimi mereka yang tidak mematuhi persyaratan ini. Namun Musa sendiri bersalah atas ketidaktaatan ini. Barang siapa yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 48, "Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan,
ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Alkitab memberitahu kita bahwa para pemimpin akan memiliki standar yang jauh lebih tinggi. Dalam Yakobus 3 ayat 1 berkata, "Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat." Musa harus menjadi teladan tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi orang-orang Mesir dan keluarga Fir'aun dan semua bangsa yang akan mereka libatkan. Kehidupan Musa harus teratur terlebih dahulu sebelum ia mengarahkan kehidupan orang lain secara rohani. Musa harus memahami kekudusan Allah yang sejati, tuntutan kebenarannya, dan keseriusan dan ketidaktaatan. Karena kelemahan Musa, dan oleh sebab Tuhan yang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan yang kudus, tidak kompromi, tidak berubah, sempurna. Itu berarti bahwa semua ini membawa Musa untuk percaya kepada Tuhan dan taat dengan kerendahan hati. Karena itulah ia dianggap sebagai nabi terbesar dalam Perjanjian Lama. Musa tidaklah sempurna, namun Tuhan sempurna. Pada akhirnya, ketidaktaatan serupa yang menyebabkan Tuhan mencegah Musa memasuki tanah perjanjian. Dalam Ulangan 32 ayat 51 hingga 52, kita membaca bahwa Musa tidak dapat memasuki tanah perjanjian karena ia telah melanggar iman dengan Tuhan di mata air Meribah Kadesh, di padang gurun Zin. Dia tidak memperlakukan Allah sebagai kudus di antara umat Israel. Tuhan telah memerintahkan Musa untuk berbicara dengan batu itu. Tetapi sebaliknya, dia memukul batu itu. Musa tidak mentaati perintah langsung dari Allah. Sebagai kesimpulan, Tuhan hendak membunuh Musa agar dia mengetahui bahwa ketidaktaatan adalah sesuatu yang serius. Dan terlebih lagi, dia merupakan orang yang kepadanya diberi tugas yang besar untuk memimpin umat Tuhan. Ini juga merupakan pelajaran bagi kita. Jika kita ingin melayani Tuhan dan dipakai oleh-Nya, kita harus selalu bertanya, apakah saya sudah menjalankan kehendak Tuhan? Jika belum, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan.